Katanya kalau presenter nggak boleh tebak-tebakan. Tapi nggak apa-apa, khusus untuk hari ini bukan tebak-tebakan buah manggis Mas Adi Praitno. Tapi analisis paling realistis dari jawaban tadi. Pasti sudah ada keyword-keywordnya. Kira-kira siapa ini yang mungkin akan berkoalisi, siapa yang di luar oposisi? Kalau saya membaca secara umum di antara 5 partai politik yang hari ini di luar koalisi nomor 2, maka sangat mungkin jika ada tawaran berkoalisi, bergabung dengan Prabowo Gibran itu, pertama saya linking itu adalah Nasdem, yang kedua PKB. Oke. Karena sudah ada komunikasi yang sebenarnya sudah terbangun sejak awal. Pak Prabowo sudah bertemu dengan Surya Paloh, hari ini Pak Prabowo juga bertemu dengan Muhaimin Iskandar. Bagi saya pertemuan ini pasti didahului dengan prakondisi komunikasi yang saya kira sudah terbangun. Tidak mungkin ada pertemuan antar elit, antar ketua umum partai kalau tak ada prakondisi yang kemudian membuat suasana batin dan kesamaan visi untuk bekerja sama di masa yang akan datang itu bisa terwujud ya. Itu alamiah dalam demokrasi. Nah yang kedua bagi saya, kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, memang Prabowo Subianto ini kan punya madhab ingin merangkul. Madhab ingin mengajak semua pihak untuk sama-sama membangun bangsa. Ini kemudian gayung bersambut oleh Nasdem dan oleh PKB. Nasdem dan PKB itu belakangan memang seakan-akan lebih banyak mengamini apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto tentang pentingnya kerjasama. Kerjasama yang kemudian ramai diperbincangkan itu adalah tentang bagaimana kemungkinan Nasdem dan PKB berkoalisi dengan Prabowo dan jadi menteri. Bukan rekonsiliasi, bukan koalisi kebangsaan yang kemudian dipikirkan secara umum tidak mendapatkan apa-apa. Padahal kalau mau jujur sebenarnya membangun bangsa kan tidak harus jadi menteri. Tetap di luar kekuasaan juga bisa membangun bangsa, ngasih masukan ke Prabowo dan Gibran yang konstruktif tentu saja. Oleh karena itu, kenapa pembicaraan antar elit itu selalu ramai, selalu menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh publik? Karena ada kecenderungan pertarungan politik itu terjadi sesaat, hanya jelang Pilpres, tapi setelah Pilpres itu selesai, pihak-pihak yang kemudian saling bersaing itu, saling berangkulan dan berbagi kekuasaan politik. Makanya saya selalu mengatakan, dalam pemilu itu jangan terlampau agresif, jangan terlampau kencang menyerang satu sama yang lain, karena bukan tidak mungkin setelah itu saling berkongsi dalam satu kolam koalisi. Bisa bayangkan, hari ini KPU baru menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang. 2 hari yang lalu kita mendengarkan 1 dan 3 masih menuduh kemenangan Prabowo dan Gibran itu dengan penuh kecurangan, mobilisasi bansos, aparatus kekuasaan dan seterusnya. Selang 2 hari kemudian, kedua partai ini seakan-akan memang iman politiknya sudah menemukan titik temu dengan kubu nomor 2. Kalau pertemuan antar elit ini tidak berujung dengan koalisi sharing power di luar kekuasaan, saya kira ini tidak akan menjadi isu. Oke, Bang Huda, boleh dikomentari. Jadi nggak agak goyah imannya karena ditawari menteri nih? Itu kita tunggu aja tanggal 20 Oktober nanti. Oh berarti mau ya? Enggak, artinya pertanyaan itu bisa terjawab ya tidaknya tanggal 20 Oktober nanti di saat pelantikan presiden dan presiden terpilih menyusun kabinet. Tapi di luar itu ya, saya kira sekali lagi PKB merasa medan perjuangan agenda perubahan itu dengan terpilihnya Pak Prabowo sebagai presiden, bagi PKB itu medan baru. Nah, karena medan baru itulah kami menitipkan 8 agenda perubahan itu kepada Pak Prabowo. Dan sekali lagi kita berterima kasih Pak Prabowo memberikan respon yang cukup baik dari 8 agenda yang kami titipkan tadi. Nah, di luar itu memang PKB belum membahas. Bahkan secara kelembagaan pun kami juga belum memutuskan posisi PKB ada di mana nanti tanggal 20 Oktober itu. Nah karena itu teka-teki ini saya kira baru akan bisa terjawab 20 Oktober yang akan datang. Tapi bahwa PKB sudah merasa tidak bisa dengan agenda perubahan. Karena kami pada posisi berseberangan. Pak Prabowo mengusung agenda keberlanjutan, kami mengusung agenda perubahan. Nah ketika Pak Prabowo memberikan ruang, hadir langsung setelah penetapan bahkan langsung menyambangi kami, ya kami manfaatkan sepenuhnya untuk menyampaikan 8 agenda perubahan itu. Oke, kalau Bang Baru seperti apa ini ya, mau kepentingan umum itu bagian dari marketing lah. Intinya kalau ditawarin posisi menteri, siapa yang nolak, Bang Barus? Ya, jadi saya sebelum ke situ, saya ke
apa yang disampaikan Bung Adi Prey dulu nih, supaya pertemuan kita, diskusi kita ini mencerdaskan juga. Oke. Mudah-mudahan ke depan masyarakat bisa membedakan mana porsi partai politik, mana porsi dari kerja daripada paslon gitu. Jadi jangan kemudian hari ini dikatakan paslon sedang mencacat partai politik, mencacat paslon lain, besoknya kemudian mau bersama-sama. Saya kira nggak itu. Nah, itu berbeda tuh antara mana porsi partai politik. Nasdem begitu KPU selesai langsung menyatakan kami menerima hasil itu. Jadi nggak ada itu cerita bahwa ini ada bansos segala macam, kita nggak masuk ke wilayah itu. Itu harusnya disampaikan juga oleh Bung Adi Pray. Kaitannya dengan tawaran belum ada. Kemudian apa perbedaan Nasdem dengan partai yang lain mungkin gitu ya, bahwa gerakan perubahan itu in body di Nasdem gitu. Maka inilah yang perlu dibicarakan. Apakah kemudian membawa bangsa ini ke depan dengan bersama-sama itu harus melunturkan gerakan perubahan yang ada di dalam diri kami atau bagaimana? Makanya masih perlu ada pembicaraan yang lebih panjang sekedar daripada saling berkunjung, tetapi pasti akan ada pendalaman-pendalaman untuk penyesuaian, membawa bangsa ini ke depan bersama-sama untuk menjadi lebih baik lagi. Saya kira itu. Oke, sekarang saya minta dong komentarnya PKS, partai yang nggak disebut untuk berkoalisi ini. Tapi kira-kira komentarnya bagaimana jika teman seperjuangan ini agak-agak goyah lah imannya. Jabatan menteri bos, ini seperti apa? Yang pertama kami saling menghormati pilihan masing-masing partai politik ya. Tapi dari diskusi kami ya, baik dengan Nasdem maupun dengan PKB, kemarin kami dengan Gus Imin, itu yang menarik adalah dimanapun kita berada, di dalam atau di luar pemerintahan, agenda perubahan tetap harus dibawa. Jadi kita nggak kosongan bahwa kalaupun misalnya PKS di luar pemerintahan tetap mengawal ya, bahwa bagaimana nanti agenda perubahan itu bisa terwujud karena adanya di DPR. Kami tetap, misalnya saat ini kurang lebih ada 53%. Makanya tadi dikatakan Presiden PKS kita bisa kerjasama di pilkada dalam waktu dekat, yang kedua ada di parlemen. Agenda perubahan apa yang bisa kita bawa di parlemen itu. Jadi bisa di eksekutif atau di legislatif, itu yang bisa kita bicarakan. Yang kedua, bahwa tadi ya, apakah terbuai atau tidak dengan pilihan tawaran menteri dan sebagainya. PKS 2014 dan 2019 itu memang diajak, ditawarkan untuk masuk atau tidak. Tetapi sekali lagi kami melihat baik di luar maupun di dalam pemerintahan kita harus tetap all out. PKS all out ketika 2004, 2009 di pemerintahan Pak SBY kami all out. Menteri-menteri kami membuat satu terobosan swasembada beras misalnya ketika menterinya dari PKS, atau program Keluarga Harapan ketika kami menjadi Mensos. Setelah itu kemudian 10 tahun di era Pak Jokowi kami oposisi, kami all out, istiqomah dari awal sampai akhir. Dan pertanyaannya apakah di 2024 ini kami berada dalam atau di luar pemerintahan? Ini domainnya Musyawarah Majelis Syuro, dan tentu kami katakan kami siap di dalam atau di luar pemerintahan. Mana pertimbangannya? Memang kalau pertimbangannya 2019 lalu, kami melihat salah satunya pertama adalah kepantasan demokrasi. Kepantasan demokrasi ini kami khawatir ketika Pilpres selesai, kemudian semuanya menjadi partai pendukung pemerintah, sehingga tidak ada yang di luar pemerintah. Ini tentu yang menjadi pertimbangan nanti Musyawarah Majelis Syuro. Ya ini, sekarang juga kita akan melihat apakah memang semuanya ditarik ke dalam pemerintahan atau memang harus ada yang berada di luar pemerintahan. Yang kedua adalah melihat maslahat dan madaratnya. Kira-kira lebih banyak maslahatnya di dalam atau di luar. Kira-kira kalau di dalam bisa melakukan perubahan atau tidak. Atau memang lebih maslahatnya di luar. Kalau di luar misalnya kita lebih keras, lebih tegas, tidak ada terikat dengan kontrak menteri, maka kita tetap bisa mengkritik misalnya. Atau yang ketiga memang kita melihat bagaimana aspirasi masyarakat. Jadi tentu dalam pengambilan keputusan kami di luar maupun di dalam, kita akan meminta masukan dari struktur kader PKS seluruh Indonesia dan juga para konstituen. Kira-kira mereka memberikan aspirasinya PKS di dalam atau di luar pemerintahan. Oke, politik berbicara mengenai ilmu kemungkinan-kemungkinan. Kita harus melihat dari dua sisi. Mas Adi Praetno sesaat lagi mungkin boleh dibahas ya. Safari politik dilakukan oleh Prabowo Subianto. Benarkah memang ingin menarik partai politik ini masuk, atau jangan-jangan partai politik ini sudah menawarkan diri meminta-minta jabatan menteri? Sesaat lagi.